Episode 127 Heavenly Saint Cult merupakan sebuah organisasi besar, dan nama keluarga Si dalam diri Si Yunxiang memiliki makna mengatur serta mengendalikan. Sejak kultus itu didirikan, keluarga Si bertanggung jawab mengelola berbagai keterampilan, warisan, kekayaan, dan penyebaran pengaruh kultus. Karena peran mereka sangat penting, sebagian besar saintes Heavenly Saint Cult berasal dari keluarga tersebut. Mereka biasanya menjadi pemimpin keluarga dan memiliki kedudukan yang hampir setara. Bahkan terkadang lebih berpengaruh daripada pemimpin kultus sendiri. Nenek Si Yunxiang pernah memegang posisi itu, dan kini Si Yunxiang adalah penerusnya. Karena itulah Long Jiaonan memahami betapa berharganya Si Yunxiang. Kali ini ia berhasil menangkap putri ke-6 Kekaisaran Perdamaian Abadi, Saintes Heavenly Saint Cult, dan bahkan pemimpin kultus Qinmu. Keberhasilan itu membuatnya sangat puas. Namun, ia tetap berhati-hati. Ia terlebih dahulu menyita karung tauti milik Qinmu dan seluruh senjata roh milik Ling Yuxiu. Setelah itu, ia memeriksa tubuh Si Yunxiang dengan teliti. Si Yunxiang tertawa kecil. "Kak Long, tidak perlu memeriksaku seperti itu. Aku tidak membawa senjata roh karena jalur kultivasiku adalah jalur mantra." Long Jiaonan hanya mencibir. Ia mencabut jepit rambut Si Yunxiang lalu berkata, "Jalur mantra. Aku melihat kemampuan pedangmu juga luar biasa. Jepit rambut ini jelas bukan benda biasa. Semua senjata di tubuh Qinmu, termasuk pisau pemotong babi dan palu besinya, juga disita. Bahkan sikat, tinta, kertas, dan batu tinta yang ia sembunyikan di lengan baju ikut diperiksa. Namun setelah memastikan benda-benda itu hanyalah peralatan biasa dan bukan senjata roh, Long Jiaonan mengembalikannya. Ia kemudian bersiul pelan. Seekor ular merah kecil segera merayap dan memeriksa pakaian ketiganya untuk memastikan tidak ada senjata roh lain yang tersembunyi. Sebagai orang berpengalaman, Long Jiaonan tidak berniat memberi sedikit pun kesempatan kepada mereka untuk melarikan diri. Keuntungan terbesar baginya adalah Qinmu tidak membawa naga kilin. Saat itu makhluk tersebut masih tertidur di kediaman penguasa kota. "Ayo, berangkat," kata Long Jiaonan sambil tersenyum. Dengan penampilan seorang wanita cantik, ia merangkul lengan Qinmu dan berkata, "Kapal sudah menunggu di pantai." Sebelum putra mahkota menyadari apa yang terjadi, kalian bertiga sudah berada jauh di Laut Timur. Qinmu tersenyum santai. "Kak Long benar-benar penuh perhitungan." Long Jiaonan kembali bersiul. Ular merah kecil itu merayap ke tubuh Qinmu dan melingkar di telinga kirinya. "Jangan mencoba trik apapun," ujar Long Jiaonan lembut. "Xiao Hong bisa membunuhmu kapan saja." Mereka pun meninggalkan pameran. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Chen Wanyan, Wei Yang, Yu Qinghong, dan beberapa sarjana lainnya. Long Jiaonan segera berbisik kepada Qinmu, "Bersikaplah normal. Jangan paksa aku membunuh teman-temanmu." Chen Wanyan memandang mereka dengan heran. "Master Kultus, siapa wanita ini? Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya." "Seorang kenalan lama," jawab Qinmu tenang. "Kalian sedang menikmati pameran." Chen Wanyan menghela napas. "Bukan keinginanku. Mereka semua memaksaku keluar agar mengikuti suasana festival." Setelah berbincang singkat, kedua kelompok berpisah. Long Jiaonan membawa Qinmu dan kedua gadis itu menuju pelabuhan. Namun sesaat setelah mereka pergi, wajah Chen Wanyan berubah serius. "Master Kultus dalam bahaya." Wei Yang dan yang lainnya terkejut. "Apa maksudmu?" Chen Wanyan menjelaskan, semua senjata yang biasanya dibawa Master Kultus hilang. Jepit rambut Junior Sister Si juga tidak ada. Senjata roh milik sang putri pun lenyap. "Pasti ada sesuatu yang salah dengan wanita itu. Cepat laporkan kepada putra mahkota. Aku akan mengejar mereka." Mendengar penjelasan itu, semua orang langsung memahami situasinya. Wei Yang dan yang lain segera kembali ke kediaman penguasa kota. Sedangkan Chen Wanyan mulai mengejar mereka seorang diri. Tak lama kemudian, Long Jiaonan dan para tawanannya telah naik ke kapal. Berlayar. Kapal segera bergerak menuju Laut Timur. Di belakang mereka, Chen Wanyan berlari di atas permukaan laut, mengejar dengan kecepatan luar biasa. Meskipun kapal melaju cepat, ia tetap mampu mengikutinya.
Seseorang di atas kapal segera melapor, "Tuan muda sekte, ada seseorang yang mengejar dari belakang." Long Jiaonan datang ke buritan kapal dan melihat Chen Wanyin berlari di atas ombak. Hanya seorang sarjana kekaisaran. Apakah dia benar-benar berpikir bisa melawanku di lautan? Ia meniup peluit khusus. Tak lama kemudian, seekor ular laut raksasa sepanjang puluhan meter muncul dari bawah permukaan dan menyerang Chen Wanyin. Chen Wanyin segera menghunus pedang terbang dari karung pedangnya. Dalam sekejap, ular laut itu terbunuh. Namun, serangan tidak berhenti. Puluhan, bahkan ratusan ular laut lain muncul dari segala arah seperti naga yang keluar dari lautan. Pertempuran sengit pun terjadi saat Chen Wanyin akhirnya berhasil menerobos kepungan tersebut. Kapal yang ia kejar sudah menghilang tanpa jejak. Ia terbang ke udara dan memandang ke segala arah. Tetapi lautan yang luas tidak menunjukkan tanda keberadaan kapal itu. Ekspresinya langsung menjadi muram. Sementara itu, di atas kapal, Long Jiaonan tidak terlalu membatasi gerak Kinmu. Ia membiarkannya berjalan-jalan di geladak. Kinmu berdiri di haluan kapal memandangi lautan luas. Kemudian ia mengeluarkan kertas dan mulai melukis. Yang ia gambar adalah lautan, badai, ombak besar bergulung, awan hitam menutupi langit, petir menyambar di antara kegelapan, dan sebuah kapal berjuang melawan amukan alam. Lukisan itu terasa begitu hidup, hingga siapapun yang melihatnya seolah ikut berada di dalam badai tersebut. Long Jiaonan mengangguk, kagum. Aku tidak menyangka kemampuan melukismu sehebat ini. Jika kau hidup sebagai seniman, mungkin namamu akan terkenal di seluruh kekaisaran. Seorang awak kapal tertawa. Sayang sekali dia akan segera mati. Long Jiaonan menegurnya. Selama ayahku belum memberi perintah eksekusi, dia tetap tamu sekte penunggang naga. Kinmu tidak menjawab. Ia hanya terus melukis. Satu demi satu lukisan badai lahir dari tangannya. Long Jiaonan awalnya memperhatikan dengan minat. Tetapi lama-kelamaan merasa bosan karena semua lukisan terlihat serupa. Ia pun pergi. Hanya Xiao Hong yang masih bertengger di telinga Kinmu. Kinmu terus melukis. Setelah menyelesaikan puluhan lukisan, ia memberikan sentuhan terakhir pada masing-masing gambar. Anehnya, saat kuasnya menyentuh kertas, badai di dalam lukisan tampak hidup, seolah-olah angin dan petir benar-benar keluar dari gambar. Namun tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Kinmu lalu melemparkan semua lukisan itu ke laut. Melihat tindakan aneh tersebut, Long Jiaonan hanya menggelengkan kepala dengan tangan di belakang punggung. Kinmu berjalan mendekatinya. Aku pernah mendengar La Timur sering dilanda badai besar. Menurutmu kapal ini cukup kuat untuk bertahan? Long Jiaonan tertawa mengejek. Langit cerah seperti ini. Badai apa yang kau bicarakan? Namun tepat setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, angin bertiup kencang. Dalam hitungan detik, langit berubah gelap. Awan hitam menutupi cakrawala. Petir mulai menyambar. Ombak raksasa setinggi gunung bangkit dari laut. Kapal terangkat tinggi lalu jatuh dengan keras. Semua orang panik. Di tengah kekacauan itu, Kinmu menjentikan Xiao Hong dari telinganya. Begitu ular merah itu melompat ke udara, ratusan sambaran petir berkumpul dan menghantam tubuhnya secara bersamaan. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan laut. Long Jiaonan terkejut. Ia menyaksikan Xiao Hong jatuh ke laut dan terus-menerus disambar petir hingga tubuhnya mati rasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ia memandang sekeliling dengan bingung. Badai itu terasa sangat mirip dengan lukisan yang dibuat Kinmu. Saat itulah Kinmu meraih tangan Si Yongxiang dan Ling Yuxiu. Mari pergi. Mereka bertiga melompat ke laut. Pada saat yang sama, kapal tempat Long Jiaonan berdiri tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian. Semua awak kapal terlempar ke air. Di tengah hujan dan petir, Long Jiaonan melihat sebuah kapal lain muncul dari balik ombak. Kinmu, Ling Yuxiu, dan Si Yongxiang berdiri di haluannya. Kinmu bahkan sempat melambaikan tangan. Sesaat kemudian kapal itu menghilang ke dalam kegelapan. Long Jiaonan segera mengejar, namun ombak raksasa menghantamnya tanpa henti. Petir juga terus menyambar tubuhnya.
Ia berjuang keras untuk bertahan. Tiba-tiba badai berhenti. Langit kembali cerah. Laut menjadi tenang. Long Jiaonan berdiri, basah kuyup di atas air sambil menatap sekeliling. Tak ada kapal, tak ada musuh. Yang terlihat hanyalah tinta hitam yang perlahan menyebar di permukaan laut. Seekor ular piton merah besar yang penuh luka berenang mendekatinya. Saat itu, Long Jiaonan akhirnya menyadari kebenaran. Badai tadi kemungkinan besar berasal dari lukisan Qinmu. Sementara itu, Qinmu, Xiong Xiang, dan Ling Yuxiu telah tiba di sebuah pulau kecil. Mereka berdiri di pantai dan melihat hutan lebat di depan. Long Jiaonan membawa kita terlalu jauh ke laut timur, kata Qinmu. Lebih baik kita beristirahat di sini dulu. Shan Wanyan pasti sudah memberitahu putra mahkota. Cepat atau lambat mereka akan menemukan kita. Kedua gadis itu setuju, namun baru beberapa langkah memasuki pulau. Puluhan makhluk kecil berwarna kuning berlari keluar dari hutan. Mereka membawa tombak, tongkat, pisau, dan berbagai senjata sederhana. Awalnya mereka tampak garang, namun ketika melihat Qinmu dan kedua gadis itu, semuanya langsung membeku. Raksasa! Jeritan ketakutan terdengar di mana-mana. Pasukan kecil itu langsung tercerai-berai. Sebagian bersembunyi di celah batu, sebagian menggali pasir, sebagian lagi menyelam ke bawah dedaunan. Ada pula yang pura-pura mati sambil menjulurkan lidah.